Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu mohon maaf karena tidak dapat masuk ke kelas dikarenakan Ibu harus mengikuti pembekalan Purnep untuk Purnep orientasi Ibu ya P3K dari hari Rabu sampai hari Jumat. Nah, sekarang pembekalannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang termometer. Kalian mungkin pernah melihat termometer ya dalam bentuk seperti ini atau seperti ini. Kalian pernah melihatnya mungkin secara langsung ataupun di gambar atau di internet ya. Nah, termometer itu apa sih, Bu? Termometer itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, suhu sendiri kan sudah kalian pelajari waktu minggu kemarin. Nah, untuk mengukur suhu itu diperlukan sebuah alat, nama alatnya adalah termometer. Nah, termometer itu jenisnya berbeda-beda. Ada air raksa, ada termometer air raksa, ada termometer alkohol, ada termometer digital, ada termometer inframerah, dan ada beberapa lagi jenis termometer yang lainnya. Yang masing-masing bekerja berdasarkan prinsip yang berbeda. Tapi kalau air raksa, alkohol, itu biasanya menggunakan prinsip pemuaian volume zat cair ya. Oke, lanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 skala termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selanjutnya, pertama kita akan belajar tentang skala Celsius. Nah, skala Celsius ini punya titik beku air dan punya titik didih air. Titik beku air, jadi yang paling penting dalam suatu termometer itu ada titik beku airnya, ada titik didih airnya, dan juga panjang skalanya. Titik beku air itu adalah suhu di mana air sedang membeku. Kemudian titik didih air itu adalah suhu di mana air sedang mendidih atau sedang menguap. Kemudian ada panjang skala. Panjang skala itu adalah titik didih air dikurangi dengan titik beku air. Nah, ini untuk titik beku air untuk skala Celsius ada di 0 derajat Celsius, kemudian titik didih air ada di 100 derajat Celsius. Panjang skalanya itu adalah 100 dikurangi 0 yaitu 100. Selanjutnya adalah skala Reaumur. Kalau untuk skala Reaumur, titik beku airnya ada di 0 derajat Reaumur. Kemudian titik didih airnya ada di 80 derajat Reaumur. Sedangkan panjang skalanya ada di 80 karena 80 dikurangi 0. Nah, selanjutnya adalah skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit itu titik beku airnya ada di 32 derajat Fahrenheit. Titik didih airnya ada 212 derajat Fahrenheit dan panjang skalanya 180 yaitu 212 dikurangi 32. Kemudian untuk skala Kelvin itu titik beku airnya di 273 Kelvin dan titik didih airnya ada di 373 Kelvin. Panjang skalanya itu ada di 100 yaitu 373 dikurangi 273. Selanjutnya, dapatkan nilai suhu dari suatu skala diubah ke skala yang lainnya. Tentu bisa ya diubah dari satu skala ke skala yang lainnya. Nah, yang paling penting ketika kita mau mengubah nilai suhu dari satu skala ke skala yang lainnya, misalkan dari Celsius ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Reaumur, ataupun dan sebaliknya, kita harus mengetahui berapa titik beku air di skala tersebut dan titik didih air di skala tersebut serta panjang skalanya berapa di skala termometer tersebut. Nah, contohnya begini. Bukan contohnya, nah begini ya perbandingan. Kita bisa menggunakan perbandingan skala. Kita harus mengetahui untuk mengubah nilai suhu pada skala Celsius ke Reaumur, dari Fahrenheit ke Celsius, dari Kelvin ke Reaumur, itu kita harus mengetahui 3 hal. Titik didih airnya berapa, titik beku airnya berapa di skala termometer tersebut, kemudian panjang skalanya berapa. Nah, kemudian kita membandingkan nilai pada skala suhu dikurangi titik beku air pada skala termometer tersebut, kemudian panjang skala termometernya berapa. Nah, ini adalah contohnya. Jadi suhu pada skala Celsius dikurangi titik beku air pada derajat Celsius dibandingkan suhu pada Reaumur dikurangi titik beku air di Reaumur dibandingkan suhu
pada Fahrenheit, pada skala Fahrenheit dikurangi titik beku air di skala Fahrenheit, dan dibandingkan suhu pada Kelvin dikurangi titik beku air pada Kelvin. Nah, ini sama dengan panjang skalanya. Kalau kita pertama kali menuliskan Celsius, berarti yang pertama kali dituliskan adalah panjang skala pada termometer Celsius. Selanjutnya, ini untuk Reaumur, ini untuk Fahrenheit, dan ini untuk Kelvin, berurutan ya, sesuai dengan ini. Kemudian ini adalah ini yang sudah diubah titik bekunya, titik beku airnya. Untuk Celsius kan 0, untuk Reaumur 0, untuk Fahrenheit 32, untuk Kelvin itu 273. Dan ini masih sama, ini panjang skalanya. Ya, selanjutnya ini ada contoh soal. Misalnya ada seorang siswa mengukur suhu ruangan kelas 11 MIPA dengan menggunakan termometer skala Celsius dengan hasil 25 derajat Celcius. Jika hasil pengukuran siswa tersebut diubah ke dalam skala Fahrenheit, berapa suhunya? Nah, seperti biasa, ketika kita mau mengerjakan soal dari fisika, kita harus mengetahui diketahuinya apa. Jadi yang ditulis di dalam diketahui itu adalah besaran yang ada nilainya di dalam soal atau yang seharusnya besaran yang kita ketahui. Meskipun tidak ditulis di soal. Ini yang diketahui di soal itu kan ada ada suhu dalam Celsius itu adalah 25 derajat Celcius. Kemudian suhu titik beku air di Celsius itu 0 derajat Celcius. Ini harus kalian hafalkan. Kemudian ini adalah karena kita disuruh mencari suhu dalam skala Fahrenheit, maka kita harus tahu suhu titik beku air di Fahrenheit itu berapa, yaitu 32 derajat Celcius. Nah, kemudian kita juga harus menuliskan sebenarnya panjang skala di Celsius berapa, panjang skala di Fahrenheit berapa. Untuk Celsius 100 panjang skalanya, untuk Fahrenheit itu 180. Nah, yang ditanyakan apa? Itu disuruh diubah dalam yang 25 derajat Celcius ini menjadi skala Fahrenheit berapa suhunya ya. Begitu. Nah, kita jawab seperti yang tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Kita tuliskan perbandingan. Karena yang ditanyakan adalah Fahrenheit, maka pertama kali yang dituliskan itu harus Fahrenheit dulu. Yang pertama kali ditulis itu adalah yang ditanyakan. Selanjutnya dibandingkan dengan skala Celsius yang ada hasilnya di soal. Ini 25 derajat Celcius berarti Celsius kan ya. Kemudian sama dengan ini panjang skala untuk Fahrenheit, yang ini untuk panjang skala Celsius. Nah, selanjutnya supaya lebih mudah dalam menghitungnya, maka bentuk pembagian ini kita ubah menjadi per. Begini ya. Nah, sudah paham kan ya kenapa jadi seperti ini? Karena ini pembagian, diubah menjadi per. Nah, selanjutnya biar lebih gampang dalam menghitung, si 180 panjang skala ini dibagi 100 ini kita sederhanakan menjadi 9 dibagi 5. Kemudian ini kita ubah yang sudah diketahuinya menjadi 32. Yang untuk titik beku air di Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit kan ya. Kemudian suhu yang diketahui di soal ini 25 untuk Celsius. Kemudian titik beku air di Celsius itu adalah 0. Nah, kemudian ini adalah perkalian silang sebenarnya dari yang asalnya ini 25 dikurangi 0 itu di sebelah kiri sama dengan, kan ini sama dengan, sebelah kanan sama dengannya 9/5, sebelah kiri sama dengannya adalah ini. Nah, sehingga ini bisa supaya lebih gampang dalam menghitung, kita kali silang. Kalau asalnya dia di sebelah kiri di bawah per, maka kalau dipindah ke kanan menjadi di atas per. Jadi begini ya. Nah, lanjut. Nah, ini 25 dikurangi 0, 25 kurangi 0 ada hasilnya 25. Maka setelah ini kita bagi, yang kita hitung yang paling gampang, 25 dibagi 5 itu adalah 5, kali 9 itu 45. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini belum selesai karena ada suhu dalam Fahrenheit dikurangi 32 derajat Fahrenheit. Maka kita harus ini memindahkan negatif 32 derajat Fahrenheit asalnya di kiri pindah ke kanan. Kalau asalnya di kiri negatif, kalau pindah ke kanan jadi positif. Gitu ya. Nah, ini jadi kita udah punya nih satu yang ditanyakan adalah suhu dalam Fahrenheit. Berarti 45 ditambah 32 derajat Fahrenheit jadi 77 derajat Fahrenheit. Nah, jika kalian sudah menonton video ini, kalian diharapkan juga membuat catatan
meresume video yang sudah Ibu sampaikan. Baik, terima kasih. Kemudian silahkan kalian kerjakan satu soal, satu soal yang Ibu kirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.